Banyak yang bilang minum air putih di pagi hari itu sehat. Tapi bagaimana jika cara kita melakukannya ternyata keliru dan malah membahayakan tubuh terutama bagi lansia? Di usia senja, tubuh tidak lagi bekerja sekuat dulu. Organ-organ penting seperti ginjal, jantung, dan sistem pencernaan menjadi lebih sensitif. Salah sedikit saja, efeknya bisa besar. Sayangnya, banyak lansia bahkan anggota keluarga kita sendiri melakukan kesalahan ini setiap pagi tanpa menyadarinya. Kita akan bahas tuntas 5 kesalahan berbahaya yang sering dilakukan lansia saat minum air putih di pagi hari. Bukan sekedar kebiasaan sepele, tapi bisa berdampak nyata pada kesehatan jangka panjang. Yang pertama, minum air terlalu banyak sekaligus. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi, minum air dalam jumlah besar langsung setelah bangun tidur. Banyak lansia yang merasa perlu mengisi cairan setelah tidur semalam, lalu menenggak 2-3 gelas sekaligus. Sayangnya, tubuh lansia tidak lagi seefisien itu dalam menyerap cairan secara cepat. Ginjal pada usia lanjut bekerja lebih lambat dan memiliki kapasitas filtrasi yang menurun. Ketika air masuk terlalu banyak sekaligus, beban kerja ginjal meningkat drastis. Ini dapat menyebabkan tekanan darah turun mendadak atau dikenal sebagai hipotensi ortostatik, yang sering membuat lansia merasa pusing, kembung, atau bahkan jatuh saat berdiri. Selain itu, kelebihan air bisa mengencerkan elektrolit dalam darah, terutama natrium, dan memicu hiponatremia. Kondisi ini bisa menyebabkan kebingungan mental, lemah otot, bahkan kejang. Sebaiknya lansia cukup minum 1 gelas air hangat di pagi hari, pelan-pelan, dengan jeda agar tubuh punya waktu beradaptasi. 2. Minum air dingin langsung dari kulkas. Air putih memang menyegarkan, apalagi yang dingin. Tapi bagi lansia, minum air dingin di pagi hari bisa jadi bumerang. Di pagi hari, suhu tubuh belum stabil. Air yang terlalu dingin bisa mengejutkan sistem pencernaan dan memicu kontraksi pada lambung. Beberapa lansia mengalami perut kembung, nyeri ulu hati, atau mual setelah minum air dingin. Ini bukan kebetulan. Sistem saraf otonom pada lansia lebih rentan terhadap rangsangan suhu, sehingga respon tubuh terhadap air dingin bisa lebih ekstrim dibanding orang muda. Selain itu, air dingin juga bisa memperlambat metabolisme pagi hari yang seharusnya menjadi waktu penting untuk membersihkan racun dalam tubuh. Sebuah studi dari Harvard Health Publishing menunjukkan bahwa air hangat membantu merangsang sistem limfatik, memperlancar sirkulasi darah, dan mendukung detoks alami tubuh di pagi hari. Nah, maka dari itu, biasakan lansia minum air putih bersuhu ruang atau hangat, bukan air dari kulkas atau dengan es. 3. Tidak minum air sama sekali setelah bangun tidur. Sebaiknya ada juga lansia yang tidak minum air sama sekali di pagi hari karena tidak merasa haus. Nah, ini justru lebih berbahaya. Di usia lanjut, rasa haus memang menurun secara alami. Tubuh tetap membutuhkan cairan meskipun tidak ada sinyal rasa haus yang kuat. Kurangnya asupan air di pagi hari bisa memperparah kondisi dehidrasi ringan setelah tidur semalam. Akibatnya fungsi otak menurun, tubuh terasa lemas, kulit mengering,
bahkan memicu konstipasi kronis yang sering dikeluhkan lansia. Menurut The Journal of Nutrition, dehidrasi ringan sudah cukup untuk mengganggu kemampuan fokus dan suasana hati. Nah, pada lansia ini bisa memicu kebingungan ringan atau cepat lelah. Jadi, meski tidak haus, penting untuk membiasakan minum air secara perlahan. Begitu bangun tidur, langsung minum air, namun dengan dosis secukupnya dan tidak berlebihan. Dan usahakan minum air yang hangat ya. 1 gelas saja bisa membuat perbedaan besar dalam kesiapan tubuh menghadapi hari. Yang keempat, minum air tanpa membersihkan mulut terlebih dahulu. Kesalahan yang satu ini sering dilakukan tanpa sadar. Bangun tidur, langsung ambil air minum tanpa sikat gigi atau bahkan tanpa berkumur. Nah, padahal selama tidur, mulut menjadi tempat berkembang biaknya jutaan bakteri. Menelan air langsung berarti menelan bakteri yang semalaman mengendap di lidah, gusi, dan rongga mulut. Ini bisa memperberat kerja sistem pencernaan dan hati, serta berisiko menimbulkan infeksi saluran cerna, terutama jika daya tahan tubuh sedang turun. Nah, apalagi lansia biasanya mengalami penurunan produksi air liur, sehingga mulut lebih kering dan rentan terhadap pertumbuhan bakteri jahat. Minimal biasakan berkumur sebelum minum air di pagi hari, dan lebih baik lagi jika sikat gigi lebih dulu. Kebiasaan kecil ini bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mengurangi paparan racun dari mulut. Yang kelima, minum air sambil berdiri atau terburu-buru. Kesalahan terakhir yang tampak sepele tapi sangat berisiko, yaitu minum air sambil berdiri atau dengan cepat karena tergesa-gesa. Banyak lansia yang merasa ingin cepat-cepat menyelesaikan rutinitas pagi tanpa mereka sadar bahwa cara minum seperti ini bisa merugikan tubuh. Minum sambil berdiri membuat air langsung turun ke perut dengan tekanan tinggi melewati sistem penyaringan tubuh. Ini bisa mengganggu proses penyerapan cairan, bahkan memberi tekanan lebih pada sendi lutut dan punggung bawah jika dilakukan secara berulang. Bagi lansia yang sudah mengalami artritis atau nyeri sendi, kebiasaan ini bisa memperparah keluhan. Sebaliknya, minum sambil duduk membantu tubuh lebih rileks. Posisi ini memungkinkan otot-otot bekerja lebih seimbang dan air mengalir secara perlahan sehingga penyerapan lebih optimal. Sistem syaraf parasimpatis juga lebih aktif saat duduk, yang mendukung proses pencernaan dan menurunkan stres. Kita sering meremehkan hal-hal kecil seperti cara minum air putih. Tapi bagi lansia, kebiasaan kecil bisa membawa dampak yang besar. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya membuat manfaat air putih jadi sia-sia, tapi bahkan bisa membahayakan kesehatan jika terus dilakukan setiap hari. Sebaiknya anak cucu atau pendamping penting bagi kita untuk memahami kebiasaan harian orang tua kita. Ingatkan mereka dengan lembut, ajak mereka minum air dengan cara yang tepat. Cukup, hangat, perlahan, setelah mulut dibersihkan dan sambil duduk. Karena kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal obat dan terapi, tapi juga soal kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan benar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini.
Sampai jumpa di video dan fakta kesehatan lainnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di video dan fakta unik kesehatan lainnya. See you and goodbye.